Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami, Idola Siswa, channel edukasi, channelnya siswa berprestasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dengan mata pelajaran IPS. Di sini kita akan membahas usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. B. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. C. Usaha jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha di bidang jasa yaitu fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. D. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dilakukan secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetor modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan. Investor artinya orang yang menanamkan modal. C. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. D. Badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. BUMN adalah
sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. 1. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. 3. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. 4. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contoh, koperasi angkutan. 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau disingkat KUD. Kegiatan ekonomi meliputi hal-hal berikut. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Oke, sekian materi untuk hari ini. Bagi teman-teman ataupun peserta didik yang punya pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.